Masih bersama saya Budiman Tanerjo di satu meja. Saya ke Pak Haryono. Patrialis sudah ditahan, kosong, dan kemudian banyak problem soal rekrutmen. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang Anda bayangkan untuk mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi itu? Saya katakan sulit, tapi harus dilakukan. Oke. Harus tercermin bagaimana kinerja dari Mahkamah Konstitusi. Termasuk salah satu di antaranya, jangan menunda-nunda satu putusan kalau memang sudah diambil keputusan. Dan juga tolong, ya, barangkali kinerjanya kalau memang itu harus diperlukan, jangan terikat jam kantor. Jam 3 pulang jangan. Kita dulu meskipun nggak ada aturannya, ya, itu habis maghrib baru pulang lah. Ya, ini saya kira perlu tanggung jawab persoalan komitmennya. Bagi Pak Haryono, ini situasi ini cukup genting setelah Patrialis kemudian ditangkap dan kemudian atau biasa-biasa aja sebetulnya? Kalau saya jangankan yang seperti ini, persoalan yang disampaikan oleh teman-teman bagaimana satu putusan kemudian terlalu banyak ditunda, ini juga sudah menjadi persoalan besar. Jadi ini genting menurut saya. Genting. Nah, kalau genting, apakah solusi hanya dengan imbauan atau perlu ada solusi yang juga untuk menjawab kegentingan itu sendiri? Tantangannya adalah ke dalam dulu. Bagaimana mereaksi ini? Apakah itu dianggap sebagai business as usual ataukah ini sebagai sesuatu yang harus diatasi secara konkret? Masih ada harapan kepada internal Mahkamah Konstitusi untuk bisa rebound, membangkitkan kepercayaan publik? Harus. Oleh karena itu dari luar harus banyak kritik untuk dilakukan itu. Oleh karena itu saya berharap bahwa dia akan sensitif terhadap apa yang kita bicarakan ini. Oke, Tama, sebetulnya dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus dilakukan agar kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi ini bisa kembali bangkit? Atau udah nggak ada harapan? Ya, kita tentu masih berharap ya, karena biar bagaimanapun kita sangat mengharapkan MK kembali seperti semula. Nah, tentu yang pertama dalam konteks perkaranya sendiri, ini sudah urusan KPK. KPK segera selesaikan prosesnya, termasuk kasusnya Akil. Karena kita ingat, pada saat Patrialis tertangkap pun itu Akil sebetulnya belum selesai persoalannya. Ya. Bupati Buton baru ditangkap dan ditahan begitu. Nah, saya rasa ini menjadi satu sisi yang harus segera dibenahi dan jangan sampai ada ketinggalan di dalam. Kalau memang di dalam internal MK ada yang terlibat juga misalnya, katakanlah demikian, itu segera diproses. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam. Jadi pemeriksaan dari luar dilakukan. Nah, yang kedua, itu terkait dengan kekosongan, karena kan kosong nih sekarang. Sudah tidak ada lagi hakim. Satu, nah ini segera dipercepat prosesnya, kemudian ajukan ke presiden, biar presiden lakukan seleksi lagi. Nah tentu tadi, jangan sampai diulang lagi yang sebelum-sebelumnya, lakukan secara transparan, akuntabel, objektif, dan ada partisipasi masyarakat di sana. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, mungkin ada baiknya untuk menunda putusan yang akan dibacakan. Yang putusan uji materi undang-undang peternakan? Ya, itu ditunda sebentar sampai prosesnya diselesaikan. Ada hakim baru, kemudian tinggal dibacakan sebetulnya? Ya, bahkan masih ada mungkin nggak untuk direview misalnya. Kita kan khawatir dalam proses tadi ada transaksional, kita khawatir ada yang salah dalam proses. Dalam kacamata aktivis anti korupsi, apa yang dilakukan oleh Patrialis, aksi individu atau juga ada keterlibatan institusi sebetulnya? Ya kalau itu kan sangat tergantung pada proses persidangan nanti ya, kita lihat siapa-siapa yang terlibat. Tapi kalau saat ini ya sudah pasti ini masih tanggung jawab individu. Tanggung jawab individu, Patrialis. Tetapi kalau bicara soal efek yang terjadi kan sekarang akhirnya Mahkamah Konstitusi tercoreng kembali. Padahal dia lagi berusaha untuk benah-benah setelah kemarin karena diterpa badai begitu ya. Nah ini harus segera diselesaikan begitu. Nah mungkin boleh jadi ada tanggung jawab yang harus diambil dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Ya karena ini memang dalam konteks kasus korupsi ini memang tanggung jawabnya Pak Patrialis. Tetapi kan ini sudah terjadi berulang. Pak Arief Hidayat sudah menyatakan meminta maaf kepada bangsa Indonesia karena tidak bisa menjaga Mahkamah Konstitusi? Itu satu persoalan sendiri soal Patrialisnya. Tetapi kan dalam konteks yang lebih luas misalnya, ini integritas di internal itu tidak bisa dijaga. Karena dalam pandangan kita, sejak Pak Ketua kemudian dia bersalah dalam konteks etik begitu, dia kena sanksi teguran ringan, itu sebetulnya kan sudah tersandra di sana. Bagaimana mungkin dia bisa menegakkan kode etik di internal ketika dia sendiri sudah melanggar itu? Nah buat kita ini akan jadi beban dan sandra sampai kapanpun. Jadi kalau ada appealnya adalah mundur juga? Ya, saya rasa itu menjadi salah satu alternatif untuk segera mundur. Jadi ketika dia mundur, tampilkan kembali Ketua Mahkamah Konstitusi yang betul-betul memang punya integritas. Wakil Ketua yang naik? Soal itu silahkan dipikirkan lagi. Untuk yang terdekat saya rasa ya tentu menjadi langkah selanjutnya begitu. Tetapi sekarang mundur dulu biar
wajahnya MK ini diselamatkan. Oke, Kemudian tadi soal etik. saya ke Trimet. Tawarannya cukup radikal, meminta Ketua Mahkamah Konstitusi mundur sebagai bentuk sebuah pertanggungjawaban moral atas kejadian seperti ini. Kalau saya merasa persoalannya bukan di situ. Dan tadi Pak Budiman menyampaikan Pak Arief secara ini sudah meminta maaf kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Yang paling penting yang dilakukan adalah sekarang ini bahwa Pak Arief harus mengajak seluruh hakim konstitusi jangan resisten lagi kalau seandainya kita mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu. Emang ada rencana mengeluarkan Perpu? Ya tentu harus dikeluarkan dong dalam situasi seperti ini, dengan ada semangat seperti ini, harus kembali lagi seperti 2013 keluarkan Perpu. Hanya saja apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi, kewenangan masing-masing lembaga ini harus tetap ada. Misalnya kami sudah memulai kemarin mengundang panel dalam seleksi hakim konstitusi. Itu kita lakukan, tapi tetap dilakukan oleh DPR. Mahkamah Agung juga harus seperti itu. Dibuat parameternya, dan semua ketiga lembaga ini harus menjalankan parameter itu. Perpu itu apa yang mau dikeluarkan? Ya tentu pertama soal perlunya pengawas. Pengawas. Di dalam, kan MK inilah satu-satunya yang tidak ada pengawasnya. Dan mereka tidak mau diawasi. Karena mereka pengawas. Selain pengawas apa lagi? Ya itu, yang kedua sistem seleksinya itu. Jadi ada yang panel ahli. Bukan, paling tidak ada parameter yang jelas, dari 3 lembaga ini yang berwenang ini. Nah, itu yang paling penting yang harus dilakukan. Saya kira Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Perpu. Tapi belum ada suara-suara akan. Nah, inilah kita suarakan, kan Pak Budiman undang kita di sini. Kita minta Presiden mengeluarkan Perpu, mudah-mudahan beliau menonton nanti. Segera dikeluarkan Perpu, dan kalau bisa sebelum tanggal 24 Februari kami akan reses lagi tanggal 24. Minggu depan kan udah Februari. Segera dikirim. Jadi isinya tadi soal pola rekrutmen, soal pengawasan. Terus soal apa lagi? Itulah paling tidak dua itu yang paling penting menurut kami yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh Presiden ya. Dan jangan ada lagi. Nanti ada lagi judicial review diaminin lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya memang Mahkamah Konstitusi ini nggak mau berubah. Dan saya kira sudah harus tobat lah hakim konstitusi ini. Kenapa? Kan memalukan Pak Budiman. Mahkamah Agung yang dianggap paling jorok belum pernah dan paling korup, hakim agungnya belum pernah ada yang OTT KPK. Karena apakah mereka tidak melakukan atau mereka yang lihai kan? Nggak sampai kena OTT. DPR udah banyak juga ya? DPR udah banyak. Mahkamah Konstitusi baru dibentuk. Udah 2 ya? Udah 2. Oke, Refli, gimana? Tawarnya tadi, satu mengatakan sebagai moral obligation mundur, yang satu menawarkan didesakkan munculnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya sebenarnya memang pilihannya banyak ya, mulai yang radikal ya sampai yang kemudian soft ya. Yang radikal itu sebenarnya ada suara juga yang meminta seluruh hakim konstitusi mundur. Jadi kemudian digantikan untuk sementara tentu melalui Perpu dan lain sebagainya hakim-hakim konstitusi yang kredibel ya untuk sementara waktu sampai kemudian adanya seleksi ulang. Itu yang paling radikal dan itu disuarakan. Tetapi memang tone-nya sekarang ini tidak seperti 2013 di mana shocknya tinggi sekali. Karena ketua ya? Mungkin karena sekarang ini orang biasa melihat OTT ya kan, ketua DPD, ya, ketua DPD ya OTT ya kan. Lalu kemudian contoh apa lagi yang serem-serem sudah ada semua sehingga kemudian reaksi publiknya itu tidak sebesar kemarin. Nah lalu kemudian langkah yang agak softnya juga, yang agak radikal juga, ya ketuanya mundur. Ya barangkali mundur sebagai ketua saja misalnya, digantikan ketua yang lebih kredibel. Atau mundur sebagai hakim konstitusi, mungkin sebagai ketua karena kita bicara manajerial. Nah yang lainnya juga, pilihan yang lainnya adalah memang saya setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu. Perpu itu paling tidak mengatur 3 hal tadi. Mengatur syarat hakim konstitusi yang harus ada jeda. Ya, sebagai anggota partai politik yang 5 tahun atau 7 tahun itu soal lain. Lalu kemudian yang kedua adalah mengatur tim sel yang independen, yang berkeahlian, tempatnya masing-masing di 3 lembaga tersebut sehingga diatur benar di undang-undang. Tidak ada lagi yang namanya seperti hak prerogatif presiden, hak prerogatif ketua Mahkamah Agung ya, tetapi betul-betul dicari yang memang benar-benar pas begitu. Nah berikutnya tentu saja kita bicara pengawasan.
tapi bahasanya jangan pengawasan. Kadang-kadang kalau kita pakai gunakan bahasa pengawasan ada resistensi. Bahasanya adalah menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi. Nah, bagaimana menjaga keluhuran dan martabat ini? Saya kira harus ditarik keluar, ada eksternalitas. Terbukti kalau internal itu nggak jalan. Karena internal itu ada ewu pakewu, difasilitasi oleh MK, juga tidak terlalu jelas hasil pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, eksternalitas ini nanti kita pikirkan. Yang penting tidak bertentangan dengan konstitusi dan kemudian bisa menjaga hakim konstitusi dari sisi perilaku. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau nanti kemudian pengaduan menyangkut putusan dan lain sebagainya, karena putusan mahkota. Tetapi perilaku itu harus bisa diawasi. Ini ada perilaku memberikan KTBLC, datang ke sidang korupsi, lalu kemudian main golf dan padahal lain sebagainya. Padahal di kode etik sebenarnya sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi penegaknya siapa? Tapi apapun sekarang langkah-langkah yang keras harus diambil agar menimbulkan sebuah shock terapi. Harus ada. Oke, Pak Refli, Trimedia dan Pak Haryono, terima kasih. Penangkapan Ketua MK Akil Mohtar 2 Oktober 2013 dan penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017 merupakan kesalahan sejarah desain Mahkamah Konstitusi. Tanpa perbaikan radikal, jual beli putusan atas nama konstitusi terus akan terjadi dan Indonesia memasuki darurat konstitusional. Dibutuhkan langkah berani dari Presiden Jokowi untuk mengganti Patrialis Akbar dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanrejo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.